Yang saya hormati hamba Tuhan GKI Sulsel Jemaat Makassar, yang saya hormati Ketua Komisi Pendidikan GKI Makassar, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP dan SMA Kristen Gamaliel Makassar, yang saya hormati Dewan Guru, staf dan karyawan SMP dan SMA Kristen Gamaliel Makassar, dan teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, atas kasih-Nya yang besar sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk beribadah dan merayakan Natal bersama. Sehubungan dengan perayaan Natal kali ini, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu kami dengan caranya masing-masing, terutama Evangelis Siskia yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya secara pribadi sangat berterima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan panitia selama ini. Dan kami panitia juga berterima kasih kepada semua yang hadir untuk mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Di tahun 2020, kita menjalani kehidupan yang tidak normal dan sangat berat. Namun, kita harus siap dan bisa beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa ini. Karena itu, melaksanakan ibadah di tengah pandemi seperti ini merupakan suatu anugerah keselamatan bagi kita. Kita yakin dan percaya, satu-satunya jalan menuju keselamatan itu hanya Yesus Kristus. So, Jesus is the answer. Semoga Natal kali ini mengakhiri tahun dengan penuh keceriaan dan membuka jalan untuk tahun baru 2020 yang lebih cerah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan Natal unit SMP dan SMA di tahun 2020 saat ini. Walaupun kita berada di masa pandemi, tetapi Ibu percaya sukacita Natal, damai Natal tetap melingkupi hati kita masing-masing. Dengan tema yang telah diusung, Yesus adalah jawaban, biarlah itu akan menolong kita hari lepas hari, bahwa dalam segala sesuatu, sesulit apapun, masa depan kita, apapun yang menekan kita, yang membuat kita gelisah, ingatlah Yesus adalah jawaban. Karena itu saya mewakili pemimpin di unit SMP dan unit SMA, kepala sekolah, dan semua guru-guru bersama staf mengucapkan selamat Natal bagi anak-anakku yang kami sangat cintai, anak-anak SMP maupun SMA, dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan terus semangat karena Allah punya rencana luar biasa untuk kita semua, untuk kalian semua. Selamat pagi dan shalom. Natal adalah peristiwa Allah mencurahkan kasih-Nya kepada manusia. Allah telah memberikan harapan kepada kita. Seorang darah telah mengandung dan melahirkan seorang anak, Sang Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban atas keselamatan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, hingga surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, hingga surga bergema, lahir Raja mulia. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven nature see, and heaven nature see, and heaven and nature see. Bapak Ibu, siswa-siswi yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami orang-orang berdosa. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu Tuhan oleh karena Engkau mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah perayaan Natal SMP dan SMA Kristen Gamaliel. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kiranya Engkau juga yang akan memberkati setiap kami. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh boleh mengikuti ibadah ini, dan biarlah apa yang kami lakukan sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah urapan Tuhan menyertai mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memulaikan ibadah kami pada hari ini. Amin. Dia adalah Tuhan kita yang mulia. Dia bersedia turun ke dunia untuk membawa keselamatan untuk kita semua. Dia adalah pilihan kita yang terbaik. Dia adalah pilihan kita yang satu-satunya. Mari teman-teman, dengan semangat kita nyatakan bahwa Dialah pilihan kita. Kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui
semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita.
Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Lilin memberikan cahaya. Lilin mengingatkan kita akan Kristus penyelamat kita yang berkata, "Akulah terang dunia." Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Tatkala lilin di tangan kita mulai bernyala dan sedikit demi sedikit terbakar habis, marilah kita menyadari bahwa sepatutnya lah hidup kita pun bernyala bagi Kristus. Persembahan hidup kita semestinya utuh, tanpa cacat dan celah, sebagai bukti ibadah kita yang sejati. Pengabdian kita kepada Tuhan semestinya tulus, sebagaimana Dia sudah memberikan nyawanya bahkan sampai mati di kayu salib. Memberi untuk kemuliaannya semestinya bukanlah hanya sebatas slogan, tetapi menjadi irama hidup kita. Saudaraku yang terkasih, tatkala kita menghaturkan doa kita kepada Tuhan di hari Natal ini, maukah kita menjadikan hari ini sebagai hari penyerahan hidup kita kembali kepada Tuhan? Maukah kita
kita memberikan hati, hidup, dan kasih kita kepadanya demi kemuliaan-Nya. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggelegar, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Roh Allah memakai firman Allah untuk menjadikan kita serupa dengan anak Allah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Hizkia. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian karena cinta. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah
Shalom teman-teman, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh di dalam masa pandemi ini tetap memiliki waktu untuk merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan ke dunia yang gelap ini, dan Tuhan menjadi terang, kebenaran bagi kami manusia berdosa. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu pada saat ini bisa kami pahami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan agar Roh Kudus yang memimpin setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya dan firman itu tertanam di hati kami, menjadi benih yang tumbuh dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Ya, saya penginjil Hizkia. Saya bersyukur untuk bisa memiliki kesempatan untuk memimpin renungan pada saat ini, dan tema kita seperti kita bisa lihat di slide adalah Jesus is the answer. Yesus adalah jawabannya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang tema ini ya, Jesus is the answer. Dia itu jawabannya. Pertanyaannya adalah, apa pertanyaannya? Sampai Tuhan Yesus itu akhirnya jadi jawabannya. Kan gak mungkin kalau tiba-tiba ada jawaban, gak ada pertanyaannya, ya kan? Jadi ada pertanyaannya. Yang pasti kalau Jesus is the answer, misalkan kita dikasih soal matematika, terus kalian jawab di kertas ujian tuh ya. Berapa, sekian berapa, dikasih rumus. Jawabannya, Jesus is the answer, pasti bakal disalahin. Kenapa? Karena bukan itu pertanyaan yang cocok dengan jawabannya. Nah, pertanyaan tentang Jesus is the answer, Yesus adalah jawabannya, itu berkaitan dengan satu pertanyaan yang umat manusia ini pertanyakan terus, yaitu who and where is God? Jadi pertanyaan ini dari zaman purbakala ditanyakan terus. Siapakah Tuhan? Di mana Dia? Itu ditanyakan umat manusia. Kenapa? Yang terjadi adalah karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, relasinya, hubungannya dengan Allah itu terpisah. Nah, ketika relasi itu terpisah, manusia jalan sendiri, karena dosa itu membuat manusia itu mengejar keinginan dirinya sendiri, bukan lagi mengejar Allah. Yang terjadi adalah Allah ya berpisah jauh dengan manusia dan manusia tersesat. Teman-teman pernah gak mengalami ini? Kayak di gambar slide ya. Ada anak lagi ngapain tuh? Dia ini lagi tersesat di mall. Ya mungkin udah mulai mau nangis ya rasanya. Saya ingat teman-teman, saya waktu masih kecil juga sama adik pernah tersesat. Jadi kami tersesat dan terpisah juga satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kami sering main kejar-kejaran di mall. Udah dibilangin sama orang tua kami ya, mami bilang, jangan lari-lari, nanti jatuh, nanti nabrak orang, nanti hilang. Tapi namanya anak-anak kadang begitu ya, nggak taat. Akhirnya kami kejar-kejaran dan sambil ngumpet-ngumpet di balik baju. Wah seru tuh, wah main ngumpet-ngumpet. Muncul lagi, loh adik saya kok nggak ada. Loh mami papi saya juga nggak ada. Hilang akhirnya ya. Dan namanya anak kecil ya, masih kecil tuh susah ketemu orang, ditanya sama orang gitu. Kamu sendirian, hilang ya? Iya udah mau nangis ya. Siapa orang tua kamu? Saya sebut nama mami papi. Ya orang juga nggak kenal ya kan. Belum zaman handphone juga, nggak bisa dicari. Akhirnya dibawa ke kayak call center biasa, terus diumumin gitu ya. Dan orang tua kami yang cari. Kalau nggak akan ketemu. Mau cari orang tua di mall sebesar itu, nggak akan ketemu. Dan ini juga teman-teman yang dirasakan manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Masuk ke kegelapan, dan gak bisa menggapai Allah. Jadi Tuhan itu di mana? Tuhan itu siapa? Umat manusia itu sejak jatuh ke dalam dosa, cari, gak ketemu. Makanya gak heran ya, kita tahu agama itu udah ada ratusan, bahkan katanya ribuan.
agama-agama Sumeria yang udah punah tuh. Muncul terus agama. Bahkan seperti ini. Ya, kalau kita lihat di gambar itu Pati Gajah Mada patungnya ya. Dan orang menyembah. Ini praktek animisme, dinamisme. Kita belajar di sekolah. Kenapa? Pertanyaannya kenapa orang selalu cari-cari Tuhan? Berbagai manusia di berbagai penjuru dunia ya. Mau suku Indian, mau suku apa di belahan pelosok manapun. Gak ada yang gak punya agama. Gak ada yang gak punya kepercayaan. Mereka pasti menyembah sesuatu. Ada bahkan orang-orang yang menyembah petir, ya dibilang dewa itu, kayak Zeus. Ada orang yang menyembah pohon karena percaya pohon itu memiliki kuasa. Jadi manusia dalam naturnya itu selalu cari sesuatu untuk dia sembah. Tes, ya selalu cari sesuatu untuk yang dia pikir lebih berkuasa dari dirinya. Selalu percaya ada dewa, ada Tuhan, ada kekuatan gaib dan lain-lainnya. Kenapa? Nah ini menarik nih. Jadi nggak janjian ya, suku Indian di Amerika, suku India, suku di Indonesia. Nggak janjian, mereka nggak pernah ketemuan, tapi mereka sama, mereka cari Tuhan. Sampai orang-orang yang dibilang ateis, agnostik, yang nggak percaya agama, ateis nggak percaya Tuhan, ujung-ujungnya juga akhirnya bertanya ke dirinya, ada entitas yang lebih berkuasa daripada kita manusia. Seperti contohnya ini Elon Musk. Siapa belum tahu Elon Musk? Dia yang nyiptain ini ya mobil listrik, tuh, Tesla, merek Tesla. Dia juga yang udah berhasil ngirim wisatawan bisa pergi ke luar angkasa. Kalau nggak salah 1 kali penerbangan bayarnya 4 miliar rupiah. Ya kalian nabung lah kalau mau pergi ke luar angkasa ya. Cuma 4M, mumpung belum 5M. Kalian bisa pergi, terus lihat bumi dari jauh. Nggak sampai bulan sih, di luar orbit bumi. Jadi kalian bisa merasakan tuh, wah nggak ada gravitasi, terbang-terbang. Seru ya. Nah ini orangnya, dia pendirinya, dia jenius. Tapi dia sendiri juga akhirnya bikin satu teori. Dan banyak, dia nggak sendirian yang percaya ini. Namanya simulation theory. Jadi teori ini bicara bahwa kita ini hidup di dalam dunia simulasi. Kayak game lah, kita bikin game, itu dunia simulasi. Dan dia percaya bahwa kita ini hidup di dalam dunia simulasi, kayak Matrix, film The Matrix tuh ya. Dan ada kuasa-kuasa yang memegang itu, yang mengatur, menguasai kita. Tapi mereka nggak mau bilang itu Tuhan, mereka nggak mau bilang itu dewa-dewa. Ada yang percaya maybe alien, ya banyak ya teori-teori kayak gitu ya. Kenapa orang sampai mikir terus begitu? Mulai dari yang tadi nih gambarnya, mulai dari yang nyembah patung zaman dulu ya, sampai yang udah canggih, yang udah science banget, juga masih percaya ada something yang lebih greater than us, lebih besar dari kita. Nah ini jawabannya teman-teman. Karena kita ini diciptakan untuk menyembah, didesain manusia itu untuk menyembah. Ya, ada banyak ya teolog yang berkata, salah satunya adalah James K.A. Smith. Ya, James Smith ini juga bilang bahwa kita ini adalah makhluk, bahasa aslinya malah animal, dia bilang, binatang penyembah. Jadi kita makhluk yang didesain sangat-sangat untuk menyembah sesuatu. Masalahnya adalah karena dosa kita tadi terpisah sama Tuhan. Tuhan di dalam kekudusan dan kita di dalam kerusakan. Kita nggak akan bisa menyembah Tuhan dan natur kita menghindari Tuhan. Makanya nggak heran orang yang belum mengalami Tuhan, teman-teman, itu mau disuruh gimana pun ya, ke gereja, disuruh beribadah, itu jadinya malas, satu keharusan. Aduh, nggak mau deh. Rasa malas untuk berinteraksi, berelasi dengan Tuhan itu adalah karena dosa. Karena kita akhirnya menyembah yang lain selain Tuhan. Contohnya apa ya? Kalau bilang, oh aku nggak nyembah patung kok, aku nggak nyembah apa gitu. Tapi kita selalu jatuh menyembah sesuatu. Coba pikirin. Kalau kita nggak nyembah Tuhan, kita nyembah yang lain. Nyembah diri sendiri bahkan. Jadi akhirnya kita menyenangkan diri sendiri. Nah ini ya James Smith bilang begini di dalam bukunya. Dia bilang di judul bukunya, you are what you love. Kamu adalah apa yang kamu cintai.
To be human is to have a heart. Ya, dibilang gini. Jadi namanya manusia, lu pasti punya hati. Ya. Dan hati itu nggak bisa kita dengan hati yang ada ini nggak bisa nggak mencintai apapun. You cannot not love. Jadi kita nggak bisa tidak mencintai. So the question isn't whether you will love something as ultimate. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita nih manusia akan mencintai, mengasihi sesuatu. Pasti itu soalnya, itu bukan lagi pertanyaan. The question is what you will love as ultimate and you are what you love. Jadi pertanyaannya adalah apa yang akhirnya kamu cintai dengan penuh, kamu puja, kamu worship, kamu sembah. Dan kita adalah apa yang kita cintai. Ini teman-teman ya, kita harus lihat ke diri. Apa kita sering jatuhnya di mana? Game, it's okay. Gak ada sebetulnya ya larangan nge-game. It's okay, tapi kalau sampai game itu jadi pemuas diri kita, menggantikan yang lain, bahkan menggantikan Tuhan, itu jadi masalah. Berarti kita sudah sebagai makhluk penyembah, kita memilih menyembah yang bukan Tuhan. Jadi kita harus selalu gimana caranya? Ya ke Tuhan. Ada teman saya tanya, dia ngerokok. Bro, gimana ya cara gue supaya berhenti ngerokok? Ada juga yang selalu cari cewek. Gimana? Dia tahu dia salah. Jadi kita nggak perlu ngingetin mereka, ingat dosa rokok tuh dosa. Udah tahu teman-teman ya. Tapi mereka struggle sebetulnya. Gimana cara ngudah? Nah, saya selalu bilang bahwa nggak mungkin bro, lu bisa ngelawan dosa-dosa lu dengan kekuatan sendiri. Jadi dia kuat-kuatan nih, ya gue sebagai orang Kristen gak boleh ngerokok. Dia tahan seminggu gak rokok, asem mulutnya. 2 minggu gak, bahkan jangankan 2 minggu ya, setelah berapa hari gak ngerokok, gak kuat. Nah orang Kristen banyak yang begitu kan. Akhirnya lama-lama apa? Gue udah bilang gue mau tobat. Jatuh lagi di dosa yang sama. Tapi gimana ya orang lihat ya, akhirnya dia nggak mau kelihatan kalau dia jatuh dalam dosa. Makanya dia sembunyi-sembunyi. Ini yang akhirnya membuat orang Kristen banyak itu jadi munafik. Makanya Kristen jadi nggak menarik lagi. Semua kayaknya suci ya, bersih. Padahal struggle sama dosa-dosanya. Siapa sih yang sekarang udah sama sekali nggak bisa buat dosa? Tapi bukan berarti kita nggak bisa bergumul dengan dosa. Makanya saya kasih tahu ke temen tuh tadi, bro, nggak ada ya, lu harus cari substitute pengganti. Waktu lu pengen banget ngerokok, itu karena ada something yang kosong di diri lu. Coba telusurin kenapa. Gitu. Lu butuh pengakuan, butuh apa gitu. Dan itu ngiket. Tapi kalau kita udah punya Tuhan yang mengasihi kita udah punya relasi, kita ngomong relasi. Kita tahu rasa disayang Tuhan, kita tahu gimana nyayang Tuhan, dan kita tahu kita berharga di mata Tuhan, maka otomatis kita akan bisa lawan dosa-dosa. Gak akan kita berpikir untuk merusak, karena image, gambaran diri kita udah Tuhan kembalikan. Dan bersyukur teman-teman ya, kita dari segala zaman kejar Tuhan, gak ada yang nyampe. Tapi melalui kekristenan sebetulnya hanya agama, yang mengantar kita kenal satu sosok Allah, yang justru menggapai kita yang di bawah, yang gak bisa nggapai Tuhan. Mau lompat, mau terbang, mau gimana gak bisa. Tapi Tuhan yang turun sebagai manusia, dia justru menggapai kita, dia menemui kita. Kita lihat ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Ada ini di belakang ya. Yohanes 3 ayat 16, kita buka Alkitab kita. Di sini ditulis gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, ini semua adalah perbuatan Allah buat manusia. Manusia nggak bisa mencapai Allah dengan kekuatan sendiri, usaha sendiri, agama apapun. Bahkan agama Yahudi, agama Kristen sekalipun, kalau kita pandang itu untuk menggapai Allah, nggak bisa. Tapi Allah yang turun, makanya kita kenal Natal, Allah yang lahir sebagai manusia yang benar-benar lewat masa proses seperti kita ya, bayi, bahkan dia
Kita lahir di rumah sakit, dia lahir di palungan, di tempat domba. Kenapa? Karena dia peduli dengan kita yang terkecil sekalipun. Jadi ini, kita kenal a God who is always looking for us. Ini indah banget teman-teman ya. Jadi kita kenal Tuhan yang bukan kita yang berusaha menggapai dia, tapi dia yang menggapai kita yang masih dalam kondisi berdosa. Dia nggak turun dengan, oke, kalau manusia semua udah nggak ada dosa, gua baru mau turun. Enggak. Dengan kekudusannya itu ya, dia pertaruhkan itu semua untuk menggapai kita di dalam kubangan dosa. Teman-teman, janji ini sudah dijanjikan oleh Allah sebelum manusia itu bertobat. Jadi kalau kita pikir, oh jadi orang Kristen, kadang ya di sekolah minggu mungkin kita dengar, ini salah sebetulnya. Ayo jadi anak baik, biar disayang Tuhan. Pernah dengar? Ayo rajin ke gereja, biar disayang Tuhan. Ayo jadi anak baik. Itu salah secara teologi teman-teman ya. Karena kita nggak menggapai Allah karena kebaikan kita. Kita nggak layak sama sekali untuk digapai Tuhan dan Tuhan menggapai kita. Janji itu sudah sejak zaman Abraham bahkan sebelumnya. Ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu sudah ya. Jadi Allah itu menjanjikan keturunanmu ya akan nanti akan ada pertikaian dengan ular dan kamu akan menang. Artinya adalah itu perjanjian Tuhan bahwa padahal apa? Adam dan Hawa waktu itu minta maaf gak sama Tuhan? Minta ampun Tuhan, ya ampuni dosa. Enggak. Enggak ada, Adam dan Hawa malah lari dari Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan pengampunan. Jadi enggak pernah tuh kita pakai kekuatan diri kita, kebaikan diri kita, amal ibadah ya untuk mendapatkan keselamatan. Teorinya beda dengan agama lain. Teman-teman, kita masuk ke masa Natal saat ini ya. Ini gambar yang saya suka banget, tiap kali Natal biasanya saya posting. This is the season, but ada juga this is the reason. Kita orang Kristen harus bedain ya, antara season dan reason. Season itu momen kita nih merayakan Natal, seru pasti ya. Boleh kita merayakan Natal dengan Natal, suasana yang meriah, tukar kado, ada gak teman-teman kalau biasa Natal di keluarga saya ada tukar kado, tapi tukar kadonya juga udah gak tulus tuh. Biasa saling kerjain, jadi ada yang isi batu bata ya, berat banget gitu, terus isinya gak seberapa, cuman apa ya. Tapi momen-momen ini itu the seasonnya, musim, merayakan musim, tapi ada the reason, alasannya. Nah, bicara the season, kita tahu bahwa pasti identik dengan apa nih? Fotonya siapa ini? Santa Claus, Sinterklaas banyak sebutannya. Ya, sebetulnya dia orang kudus ya, orang suci di agama Katolik yang dihormati. Tapi dia sekarang udah jadi milik dunia lah. Gak cuman Kristen, pasti orang-orang agama lain juga merayakan namanya Santa Claus ini. Dia dikenal suka memberikan kado buat anak-anak yang baik. Nah ada lagunya tuh, Santa Claus is coming to town. Terus kata-kata lagu itu apa? Dia lihat ada anak nakal gak? Dan dia cuman kasih kado kepada anak yang baik. Beda ya konsepnya sama tadi kita kenal tentang kekristenan. Kalau ini the season, ini the reason. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan Sinterklaas? Sinterklaas baik sih, tapi nggak bisa menggantikan ini alasan yang sesungguhnya. The reason kenapa kita merayakan Natal. Reasonnya adalah karena Tuhan datang bukan buat orang baik. Orang sehat tidak membutuhkan tabib kata Tuhan. Orang sakit yang butuh tabib. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk cari orang baik. Justru dia cari orang berdosa dan dia mau gantikan hukuman yang harus diterima orang-orang berdosa kita. Dia datang untuk dia menggantikan kita dihukum. Itu kenapa dia pilih lahir di dunia. Kenapa ada Natal? Ini the reason. Beda ya, kalau dunia merayakan tadi the season, tapi kita kenal sesuatu yang lebih deep, lebih dalam tentang Natal. Ini the season teman-teman, kayak tadi tukar kado.
pohon Natal, merias, dekorasi yang setiap mall nggak ada yang nggak pasang pohon Natal. Tapi ini hanya season, ini hanya kulit luar dari Natal yang orang bukan Kristen juga merayakan. Tapi ini yang sesungguhnya. Ini the reasonnya. Kalau tadi kita pilih, kita pengen karena tukar kado, kita pengen ada diskon di mall. Orang-orang yang merayakan Natal kulitnya itu ingin menikmati semua yang serba baru. Apalagi mau tahun baru kan. Tapi the reason kita merayakan Natal adalah kita mau memberikan hati yang baru buat Tuhan. Beda ya. Bukan berarti nggak boleh diskon. Jujur saya juga ke mall, saya juga beli kalau ada diskon 70%. It's okay. Tapi bukan itu makna Natal sesungguhnya. Yang nggak boleh hilang ini. Yang nggak boleh hilang adalah kita bukan cuma barang serba baru. Tapi hati kita juga terus diperbaharui di dalam Tuhan. Terus ya, makin cinta Tuhan, makin menikmati kasih Tuhan. Nah ini jawabannya teman-teman ya. Kita masuk ke jawaban di mana kenapa Tuhan Yesus menjadi jawaban. Dan kenapa agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, kita percaya dalam perspektif kekristenan, tidak menjadi jawaban itu yang tadi ditanyain, yang di awal. Jadi siapa Tuhan dan bagaimana kita harus mencapai keselamatan. Kenapa Tuhan Yesus satu-satunya yang paling menawarkan jawaban yang berbeda? Ya memang semua nawarin, tapi Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang berbeda. Salah satunya ada buku ini ya, Ravi Zacharias, ada buku Jesus Among the Other Gods. Bukan Among Us ya, Among the Other Gods. Jadi Tuhan Yesus itu di antara, dibandingin gitu, studi agama-agama. Dibandingin apa perbedaan utama dari Tuhan Yesus dibandingin Allah lain yang ada. Ini bedanya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, I am the way, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman ini ya, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang mengklaim dirinya I am the way. Akulah jalan, aku jalan itu kalau mau ke Bapa itu jalannya ya Tuhan. Bukan sebagai penunjuk jalan. Ya. Di mana semua kepercayaan dan agama yang ada yang diciptakan ya, ditemukan, itu selalu sebagai penunjuk jalan. Ada yang nunjuk jalan, cara mencapai nirvana misalnya, adalah dengan mengosongkan diri. Dan itu caranya gitu ya. Ada yang bilang harus melakukan ini, itu, kewajiban agama, gini. Taat, ibadah yang taat dan lain-lain. Baru nanti kamu akan menemukan keselamatan. Tapi Tuhan kita bilang, I am the way, akulah jalan. Beda ya. Jadi yang lain penunjuk jalan, Tuhan Yesus satu-satu yang berani mengklaim bahwa akulah itu jalan yang kamu cari. Jadi nggak perlu lagi ditunjukin, apalagi bedanya ini. Jadi kalau misalkan yang lain nunjuk jalan ya, nanti setelah kematian ada ini. Saya tanya, ada yang balik ke kehidupan? Ya, klaimku betul. Bahwa nirvana misalnya, surga itu harus begini. Setelah dia mati, dia balik gak? Bilang, benar, teori gue benar. Gak ada, mati-mati aja. Begini caranya, begitu caranya ya. Tapi setelah mati, balik gak? Dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bangkit. Dan ketika dia bangkit, secara sejarah kita tahu saksinya itu ratusan orang. Dan itu terus turun-temurun, kalau itu adalah kebohongan, pasti akan ketahuan. Kalau itu penipuan, pasti akan terungkap. Sejarah selalu begitu. Tapi sampai saat ini Tuhan Yesus memang bangkit. That's the fact ya, bukan teori Alkitab diciptain orang. Tapi secara sejarah, itu juga banyak saksinya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit ya, kita Natal, kita juga lihat ujungnya. Ketika dia mati dan bangkit, dia bisa tunjukin bahwa apa yang dia bilang benar, I am the way, itu bukan ngecap. Dibuktiin gitu, bahwa akulah jalan itu kalau kamu mau menuju Bapa. Selain itu juga,
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Artinya adalah Jesus is not one of many ways. Jadi Tuhan Yesus itu bukannya satu dari banyak jalan to approach God, untuk menemukan Bapa. Bukan juga, nor is he the best of several ways. Bukan juga berarti dia adalah salah satu jalan yang baik dari banyak jalan juga. Ada beberapa jalan baik. Tapi hanya he is the only way. Jadi dia satu-satunya jalan untuk bisa selamat. Nah, klaim ini bukan berarti kita ya harus mendebat agama lain, bukan ya. Ini iman kita, teman-teman. Kita punya Tuhan dan kita beriman bahwa ini sebetulnya Tuhan itu satu-satu jalan. Dan kita enggak, kalau yang tahu tentang hal ini benar-benar mendalami Alkitab, kita enggak mungkin ya orang lain bilang, semua agama sama aja. Benar secara moral, kebaikan moral. Jadi secara moral tuh kita menemukan agama lain juga ngajarin. Betul itu, nggak salah. Tapi bicara tentang juru selamat, nggak ada yang bisa samain Tuhan Yesus. Nggak bisa kita bilang semua agama sama dalam hal ini. Ya, jadi dalam moral kebaikan agama lain ada, it's okay. Tapi kan kita bukan bicara tentang bagaimana hidup baik. Kita belajar jadi Kristen itu mengenal keselamatan dari Tuhan. Dan kenapa kita berbuat baik? Karena kita udah diselamatin. Kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik karena kita tahu kita udah dijamin Tuhan keselamatan. Jadi ini teman-teman, Jesus is the answer. Percaya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, siapa itu? Bahkan para raja-raja zaman dulu juga udah tahu bahwa Jesus is the answer. Bagi siapapun yang tidak mengeraskan hati, yang menerima Tuhan dan mengakui bahwa aku ini butuh juru selamat. Enggak bisa dengan kekuatan sendiri. Harusnya menerima, menyambut Tuhan, menyambut Natal ini, bukan cuma the season, tapi mengingat the reason, alasannya. Enggak ada teman-teman ya. Enggak ada yang bisa mencapai Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Siapa bisa dengan kekuatan sendiri melawan dosanya, mengimbangi amal ibadahnya dengan dosa-dosanya? Sekarang kalau gini, Allah itu kan Maha Kudus, sangat kudus. Tapi kalau kita misalkan bikin adonan itu sama teorinya. 10 telur, 1 telur busuk, semua adonan jadi busuk. Begitu pula kita di hadapan Allah. Gak ada yang bisa diterima, ya mana mau dikasih kue busuk. Tapi hanya di dalam Tuhan, melalui Tuhan Yesus, kita itu dikuduskan, kita itu dilayakkan untuk diterima. Dan untuk itulah Tuhan mau capek-capek datang ke dunia, ya bahkan utamanya dia datang di dalam kesederhanaan untuk orang-orang kecil dan lemah. Bagaimana kita teman-teman? Apakah kita mau menghayati Natal demikian? Ya, nggak cuman pesta pora yang meriah, tapi benar-benar merasakan kok Tuhan mau ya mengasihi kita yang gak layak dikasihi. Dan kasih itu membuat kita juga bisa mengasihi dunia, orang-orang yang gak layak buat kita kasihi. Teman-teman yang suka bully, bukan berarti kita harus bully dia balik. Kita justru kenalkan kasih Tuhan ke mereka. Mereka justru orang-orang yang paling butuh kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang singkat, tapi boleh mengingatkan setiap anak-anak Tuhan betapa besar kasih Tuhan akan kami yang berdosa, sehingga Engkau mau turun, Engkau mengambil rupa seorang hamba, dan Engkau bahkan Tuhan ketika Engkau dilahirkan, Engkau sudah digariskan juga untuk menanggung dosa kami. Engkau menggantikan kami dari hukuman dosa. Dan ketika kami menyadari hal ini Tuhan, Natal kiranya kami jalani bukan hanya sebagai seasonal, perayaan belaka, tapi kami tahu the reason, alasan di balik itu. Dan hati kami Tuhan semakin mencintai, semakin menikmati Tuhan. Ajar anak-anak-Mu Tuhan untuk menerima cinta Tuhan. Ajar anak-anak-Mu untuk bisa mengasihi diri mereka sebagaimana Tuhan melihat, memandang diri kami.
betapa berharga di mata Tuhan. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan masa muda kami Tuhan. Tapi kami boleh mengisinya dengan hal-hal baik di dalam Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami ada di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa dan kejatuhan Tuhan. Dan kami tahu kami tidak bisa melawan itu sendiri, tapi kami butuh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan cinta dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang Dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan Saat
Teman-teman, kita telah menerima bersama-sama tadi firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menebarkan kasih Tuhan. Sekarang, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk serangkaian acara yang boleh kami
langsungkan itu semua bukan kuat hebat kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu. Dan kami mau menikmati Natal ini bersama dengan Tuhan dengan makna yang mendalam. Dan Tuhan pimpin anak-anak-Mu Tuhan di dalam studi, di dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Natal adalah berita sukacita yang Allah berikan kepada manusia. Mari kita sebarkan berita sukacita itu kepada semua orang. Kita angkat pujian, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kaum Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Demikianlah ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, Shalom, saya Grace Jeteo, saya adalah seorang drummer dan musisi. Saya ingin mengucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal ya, untuk teman-teman, untuk seluruh tim unit SMP SMA Kristen Gamaliel Makassar. Semoga sekolahan Gamaliel ini semakin menjadi berkat, semakin menjadi berkembang, dan juga lebih banyak lagi melahirkan anak-anak yang penuh dengan bakat dan talenta yang pastinya harus menjadi berkat untuk Indonesia, bahkan menjadi berkat lagi untuk dunia ya. Jadi semangat, selalu berkarya, dan tetap jaga kesehatan. God bless you all. Selamat Hari Natal. Halo, gue David Bertinuban dari tim bola basket Satiwacana Salatiga. Di sini gue pengen ngucapin selamat Natal buat teman-temanku yang ada di sekolah Kristen Gamaliel Makassar. Semoga di Natal ini kita sehat selalu, diberkati selalu. Dan pesan-pesannya buat teman-teman yang ada di sekolah Kristen Gamaliel Makassar, di masa pandemi gini kalian terus menaati protokol kesehatan. Dan juga buat kalian yang sekolahnya mungkin offline atau online, tetap semangat untuk belajarnya ya. Gue David Bertinuban, bye-bye, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar SMP dan SMA Kristen Gamaliel Makassar mengucapkan